Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel YouTube saya, Lydia Mawana. Nah, kali ini seperti biasa kita akan membawakan sebuah cerita rumah tangga yang seru banget. Ini kisah nyata. Nah, kira-kira ini cerita siapa yang sudah saya angkat di YouTube channel saya? Oke, mari kita simak ceritanya. Nah, hiduplah seorang pasutri, dua orang pasutri maksudnya di sini. Dua orang ini bernama Ica dan Toto. Nah, keduanya ini sudah berumah tangga sekitar 12 tahun dan dikaruniai anak dua cowok dan cewek yang selisih usianya 2 tahun. Di pertengahan perkawinan mereka terjadilah suatu cekcok di antara mereka kedua pasutri ini yang notabene dikarenakan karena ekonomi. Sehingga si cewek ini mendapatkan perhatian lain dari cowok lain ya, yaitu suami orang. Nah, di sini serunya. Kemudian lama-lama si cewek ini menjalin hubungan terlarang dengan suami orang tersebut. Semakin lama semakin intens sehingga keduanya itu tidak bisa dipisahkan lagi. Dan hubungan ini berjalan sampai 10 tahun ke depan. Dan si cewek ini, si Ica ini dengan Toto ini aman-aman aja karena tidak ada yang tahu tentang hubungan terlarang ini. Sedangkan si cowok selingkuhannya ini anggap aja namanya Arman ya. Si Arman ini juga punya istri. Jadi di sini cinta segi empat. Benar nggak sih, cinta segi empat? Nah, ternyata si cowok selingkuhannya si Ica ini adalah teman baiknya dari suaminya Ica ini. Dan istri dari si Arman ini juga kenal sama si Ica ini karena Ica ini sering meminjamkan uang kepada si istrinya Arman ini. Nah, dari situlah terjadinya suatu cinta yang terlarang. Mereka sangat intens berhubungan layaknya sebagai suami istri. Di mana si cowok ini, si Arman ini selalu memberikan nafkah juga kepada si Ica, nafkah lahir batin. Aduh, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini antara istrinya Arman dan si suaminya ini, Ica ini tidak ada yang tahu tentang hubungan ini. Padahal rumah mereka itu berdekatan. Luar biasa ya, berdekatan, bertetanggaan, tapi mereka nggak ada yang tahu hubungan ini. Dan si cowok ini semakin lama semakin berikan dan si cowok ini selalu memberikan perhatian kepada si Ica ini, entah itu lahir dan batin. Semua nafkah dipenuhi dan membuat si Ica ini semakin betah dong berhubungan dengan si Arman ini. Dan Ica ini sudah tidak terlalu perhatian dengan lakinya sendiri, si Toto ini. Tapi si Toto ini tidak pernah ada firasat apapun mengenai istrinya ini. Tapi uniknya, anak-anak si Ica ini tahu tentang perselingkuhan ibunya. Tapi mereka hanya diam saja, tidak pernah laporan kepada bapaknya. Dan dia tahu siapa selingkuhan ibunya, dia malah manggilnya om. Kalau ke rumah, nih si cowok ini ke rumahnya Ica, bawa oleh-oleh atau apa gitu ya, beliin martabak atau terang bulan. Si anak-anak ini selalu manggil om, terima kasih om oleh-olehnya. Mereka tahu hubungannya si Ica dan si Arman ini, ibunya dengan si om selingkuhannya ini. Mereka tahu, cuman mereka tidak pernah membicarakan itu dengan ayahnya. Nah, di sini ternyata ada perjanjian antara Ica ini dengan anak-anaknya, yaitu kalau kamu merahasiakan di semua kebutuhan kalian akan ibu penuhi. Tentunya kebutuhan itu dipenuhi oleh si Arman ini. Nah, namanya anak-anak, kalau semua kebutuhannya dipenuhin, ya mereka senang dong. Tapi di sisi lain mereka itu sangat kecewa dengan kelakuan ibunya. Tapi mereka tidak bisa laporan ke bapaknya karena mereka tidak mau melihat orang tuanya bertengkar atau cekcok. Bagaimana kalau kalian di posisi anak-anaknya? Aduh, nah di sini posisi anak-anak ini udah remaja, yang satu SMP, yang satu SMA, seperti itu ya. Dan hubungan ini berjalan begitu lamanya, saking lamanya sehingga si Arman ini udah menganggap Ica ini adalah istri keduanya yang melebihi istri pertamanya. Jadi kalau dia dapat penghasilan selalu dikasihkan ke Ica, Ica, Ica. Sedangkan istri sahnya sendiri malah terabaikan. Nah, sehingga si Ica ini tidak terlalu membutuhkan perhatian dari suaminya sendiri karena full perhatian itu didapatkan dari si Arman ini, si laki selingkuhannya. Nah, suatu ketika hubungan ini berjalan di tahun-tahun ke-8, 9, 10, hubungan ini mulai retak. Kenapa? Karena di situ sudah mulai ada ekonomi yang mulai hancur dari si Arman ini ya. Usahanya mulai bangkrut, bisnisnya mulai sepi, dan ternyata si Arman ini terjebak dalam lingkungan kejahatan. Dia sempat menipu, entahlah menipu orang atau apa, intinya dia masuk bui gitu teman-teman, masuk bui, dan di situ dia butuh uang jaminan supaya dia bisa keluar, dan dia menyuruh si Ica ini, selingkuhannya ini, untuk mengeluarkan dia. Nah, si Ica ini nggak mau dong. Awalnya dia dapat uang dari mana?
Nah, si Arman ini menagihnya dengan semua perhiasan yang sudah pernah aku berikan ke kamu. Ayolah bantu aku. Selama ini aku bantu kamu. Oke lah. Karena cinta, akhirnya Ica menjual semua perhiasan hasil pemberian dari si Arman ini untuk mengeluarkan Arman dari bui. Ketika Arman ini keluar, nah si Ica ini seperti tekanan batin, dia merasa bersalah, berdosa kepada keluarganya. Tadinya niatnya si Ica ini ingin berhenti dari hubungan terlarang ini, namun si Arman ini tidak terima. Dia nggak mau hubungan ini berhenti begitu saja. Dia nggak terima dan dia mengancam kalau si Ica ini benar-benar memutuskan dia akan pergi dan melaporkan hubungan ini ke suaminya bahwa hubungan mereka sudah terjadi lebih dari 10 tahun. Tapi Ica ini tidak mau keluarga sendiri hancur. Sedangkan si istrinya Arman ini sudah mengetahui hubungan mereka. Tapi hubungan Arman dan istrinya ini tetap baik-baik saja karena istrinya ini sangat mencintai Arman. Dia pun menerima si Ica, andainya Ica ini menjadi istri kedua Arman, dia menerima. Sedangkan si istri dari Arman ini tahu suaminya Ica, dia juga kenal. Nah, ini saling mengenal, tapi mereka ada hubungan terlarang. Jadi di situ hanya pihak suaminya Ica aja yang nggak tahu hubungan mereka ini. Nah, di sini suaminya ini tetap nggak mau karena dia sudah dapat izin juga dari istrinya. Monggo mas, kalau kamu mau nikahin Ica nggak apa-apa, pokoknya jangan ceraiin aku. Tapi Ica nggak mau dinikahin karena sudah nggak ada uangnya, dia udah bangkrut, udah hancur bisnisnya. Sedangkan si Ica ini juga butuh uang. Percuma dia punya dua suami misalkan, tapi dia nggak ada nafkah lahir. Kalau batin sih lancar jaya ya teman-teman ya. Nah di sini Ica kepikiran anaknya udah mulai gede, dari si Armani sudah nggak ada nafkah lahir ya, sedangkan dia merasa kasihan kepada suaminya. Mungkin di sini sudah mulai sadar si Ica ini karena dia merasa ekonominya juga mulai berantakan dan si Ica ini udah mulai tobat gitu. Namun si Arman ini nggak terima. Kalau Ica mau memutuskan hubungan ini, dia akan melaporkan ke suaminya, ke saudaranya bahwa mereka pernah melakukan hubungan terlarang ini selama puluhan tahun. Menurut kalian gimana teman-teman? Kalau kalian berada di posisi Ica atau istrinya Arman, ataupun berada di posisi anaknya Ica, apa yang akan kalian lakukan? Jangan lupa tulis komen di kolom komentar di bawah ini. Dan buat kalian yang punya cerita seru, cerita rumah tangga, kisah nyata yang boleh diangkat di YouTube channel aku, yang pastinya dengan nama samaran, langsung chat aja di WA aku atau di email aku. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di kisah nyata selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.